Salah satu firman anugerah yang Tuhan berikan dalam acara Prophetic Direction adalah Dia memberi a fresh starting point kepada para hamba Tuhan dan umat pilihannya, secara khusus dalam aspek kesehatan fisik. Yang pertama, pastikan kita mulai menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang janji kesehatan dan vitalitas masa muda yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Baca ayat-ayat firman berikut dan mintalah untuk Roh Kudus berkata-kata serta menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut bagi kita. Keluaran 15 ayat yang ke-26, Mazmur 103 ayat 1-5, Mazmur 107 ayat 17-20, Mazmur 118 ayat 17-18, Amsal 4 ayat 20-22, Yesaya 53 ayat 3-5, Roma 8 ayat 10-11, 1 Petrus 2 ayat 24, Yakobus 5 ayat 14-16. Yang kedua, dengan tekun mulailah mendoakan ayat-ayat firman di atas beserta setiap pernyataan atau penjelasan roh yang kita terima. Kembangkan takaran iman yang kita miliki dalam hidup kita dan pengaruhi serta selaraskan dasar keyakinan, dasar berpikir, ataupun ketetapan hati yang kita miliki dengan firman-Nya. Salah satu tanda bahwa kita telah berhasil mengganti dasar keyakinan atau dasar berpikir yang kita miliki dengan firman-Nya adalah takaran iman dalam hidup kita mulai bertumbuh. Kita pasti akan mendapati adanya dorongan yang muncul dari dalam batin kita untuk melakukan sesuatu. Itulah pekerjaan roh iman yang menggerakkan kita untuk melangkah dalam iman. Taati dorongan tersebut, karena sadarilah bahwa setiap langkah ketaatan yang kita lakukan selalu membukakan pintu-pintu mujizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lakukan pendisiplinan dalam hidup kita. Seringkali penyebab seseorang menjadi sakit karena munculnya ketidakakuratan dalam konsep berpikir, gaya hidup, ataupun sikap hatinya. Misalkan, para ahli kesehatan banyak menemukan kolerasi antara akumulasi emosi negatif dalam hidup seseorang dengan penyebab mulai munculnya sel-sel kanker di bagian-bagian tubuh tertentu dari orang yang bersangkutan. Pendek kata, sakit penyakit seringkali bermula dari adanya ketidaktaatan atau ketidakakuratan dalam hidup kita. Keluaran 15 ayat 26. Jadi, mulailah belajar untuk membuka hidup kita di hadapan Tuhan dan mintalah untuk Roh Kudus menyelidiki hidup kita serta mengekspos hal-hal yang telah mendukakan hatinya. Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu penyakit dengan tujuan agar kita dapat tersadar atau menyadarkan diri sendiri dan kembali kepadanya. Ibrani 12 ayat 9-11. Izinkan Roh Kudus mengoperasi hidup kita di dalam hadirat-Nya. Yang keempat, lakukan pemberesan dengan Tuhan secara tuntas. Saat kita kembali menyatukan diri di dalam apa yang sama dengan kematian-Nya. Roma 6 ayat yang kelima. Artinya segala bentuk sakit penyakit menjadi tidak berkuasa atas tubuh kita. Penyakit ataupun segala bentuk kelemahan tubuh lainnya hanya memiliki kuasa atas tubuh seseorang selama orang yang bersangkutan masih hidup. Jika orang yang bersangkutan sudah mati, maka sakit penyakit dan kelemahan tubuh apapun jadi kehilangan kuasanya. Kabar baiknya, jika kita sudah menyatukan diri dalam apa yang sama dengan kematiannya, maka dari pihak Tuhan, Dia juga akan menyatukan dirimu di dalam apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita ditetapkan untuk hidup hanya bagi kepentingan kerajaan sorga. Artinya, selesai kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, maka terjadi operasi oleh Roh Kudus,
dan kita bisa keluar dari kamar doa kita sebagai orang yang sudah sehat. Walaupun kita sudah menerima karya anugerahnya, tapi mulailah menjalani proses pendisiplinan hidup. Ubah pola makan dan gaya hidup yang kita miliki. Minimal kita mulai mengubah cara kita makan. Mulailah dengan mengkonsumsi sayur mayur secara mentah dan konsumsi lebih banyak lagi makanan yang mengandung serat sebelum menikmati berbagai jenis makanan yang berprotein seperti tempe atau tahu, daging, telur, dan barulah kita menikmati makanan jenis karbohidrat, nasi, kentang, ubi, singkong, jagung, dan sejenisnya. Dan jangan lupa, sehabis makan, lakukan olahraga. Minimal jalan kaki selama 15 sampai 20 menit. Kitab 1 Korintus 9 ayat 27 menuliskan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saya melihat bagaimana Bapa menjadikan perjuangan merebut kembali aspek kesehatan fisik dari hamba-hambanya dan setiap umat pilihannya menjadi sesuatu yang sangat penting atau prioritas utama baginya. Dia ingin memastikan kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tidak sakit-sakitan atau penuh kelemahan. Roma 12 ayat 1, 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Jika Bapa menjadikan aspek kesehatan fisik sebagai prioritas sehingga ia melepaskan firman khusus untuk hal tersebut, mari kita juga menjadikannya sebagai prioritas bagi kita. Pursue, overtake, and recover all.